Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teori perubahan perilaku model kepercayaan kesehatan atau yang disebut dengan HBM. Sejarah model kepercayaan kesehatan atau HBM yang pertama maupun tertua, tetapi masih sangat relevan untuk membahas perilaku kesehatan. Kemudian Irwin Rosenstock tahun 1974 adalah tokoh yang mencetuskan Hebelip model untuk pertama kali bersama Hochbaum, yaitu tahun 1958. Mereka mengembangkan dengan menggunakan kerentanan yang dirasakan untuk penyakit TB. Kemudian menurut Kegel tahun 1963 menunjukkan hal yang serupa mengenai kerentanan yang dirasakan untuk masalah gigi yang parah dan perhatian untuk mengunjungi dokter gigi menjadi tindakan preventif sebagai salah satu solusi masalah gigi. Kemudian pada tahun 1974, Becker memperluas model tersebutlah dalam usaha mempelajari perilaku seseorang terhadap diagnosis yang ditegakkan, khususnya kepatuhan dengan regimen pengobatan. Kemudian pada tahun 1952, Hochbaum mencari faktor pendorong dan faktor penghambat dari masyarakat untuk datang memeriksakan diri pada program screening TBC yang disebabkan cara cuma-cuma di daerah tersebut dengan menggunakan mobil X-ray unit yang mencakup keyakinan bahwa mereka rentan terhadap TBC serta keyakinan mereka ada manfaat terhadap deteksi dini. Jadi untuk HBM, definisi HBM secara keseluruhan adalah suatu perubahan perilaku kesehatan. Dari model psikologis muncul teori HBM didasarkan pada pemahaman kenyataan bahwa problem seseorang akan mengambil tindakan yang akan berhubungan dengan kesehatannya. Di dalam suatu HBM mempunyai 3 faktor penting. Yang pertama, kesiapan individu untuk merubah perilaku dalam rangka menghindari suatu penyakit atau memperkecil risiko kesehatan. Yang kedua, adanya dorongan dalam lingkungan individu yang membuatnya merubah perilaku. Yang ketiga, perilaku itu sendiri. Di dalam pemikiran HBM ada 6. Yang pertama adalah kerentanan yang dirasakan, kemudian bahaya atau kesakitan yang dirasakan, manfaat yang dirasakan dari tindakan yang diambil, kemudian hambatan yang dirasakan dan tindakan yang diambil, kemudian isyarat untuk melakukan tindakan, dan yang terakhir adalah kemampuan diri. Ini adalah bagian dari suatu HBM yang dibuat oleh Rosenstock tahun 1998. Yang pertama bahwa adanya faktor sosial demografi, misalnya pendidikan, usia, jenis kelamin, ras, dan etnis. Kemudian ancaman yang dirasakan, kerentanan atau penerimaan diagnosis, dirasakan kepada kondisi kesehatan yang buruk, harapan manfaat yang dirasakan atau tindakan minus, persepsi hambatan untuk bertindak, kemudian isyarat untuk tindakan misalnya media pengaruh pribadi, perilaku untuk mengurangi ancaman berdasarkan harapan. Ini adalah pengertian dari berbagai indikator yang berada di HBM. Yang pertama yaitu merasa rentan. Dikatakan merasa rentan apabila seseorang mempunyai kepercayaan dengan menganggap dirinya menderita penyakit adalah hasil dari melakukan perilaku tertentu. Kemudian merasa berat, kepercayaan seseorang tentang kondisi bagaimana menyebabkan suatu penyakit yang serius dan seberapa berbahayanya penyakit sehingga menghindari perilaku tidak sehat agar tidak sakit. Yang ketiga, merasakan manfaat adalah kepercayaan terhadap kemanjuran atau kemampuan dari metode yang disarankan untuk mengurangi risiko penyakit dari dampak yang serius. Kemudian yang keempat yaitu merasakan rintangan, kepercayaan seseorang tentang kenyataan mengenai perilaku yang dilakukan. Yang kelima, just to action adalah strategi untuk memacu keadaan siap seseorang untuk mempercepat tindakan yang membuat seseorang merasa butuh. Kemudian yang keenam adalah kemampuan diri, yaitu kepercayaan seseorang terhadap kemampuan diri sendiri yang berguna untuk menjaga proteksi kesehatan. Terima kasih. Jadi itu tadi penjelasan mengenai teori HBM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.